Halo Sobat Beamers, kembali lagi di channel Beamscorp Indonesia. Kali ini kawan-kawan, saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita membuat keterangan dalam bentuk seperti ini di Revit kawan-kawan. Jadi misalnya nih kawan-kawan, di K1 BIM 200 ya, misalnya 200 nih, itu sesuai dengan warnanya nih kawan-kawan ya. Kemudian K2 ini K2 kawan-kawan, terus K3 dan seterusnya. Nah, itu yang akan saya bahas kawan-kawan. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas, jangan lupa dukung terus channel ini Beamscorp Indonesia dengan cara subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Jadi kawan-kawan, di sini sudah ada 198 video yang terdiri dari video juga kemudian short. Oke kawan-kawan, sebelum kita bahas bagaimana cara membuatnya, kita intro dulu kawan-kawan. Oke, jadi di sini kita sudah, misalnya nih kita sudah membuat gambar, kemudian kita sudah memasukkan 3D-nya, terus kita tambahkan keterangan. Oke. Jadi pertama-tama adalah kita harus membuat keterangan kolom ya kawan-kawan ya. Di sini kolom. Terus kita masuk di filter ya. Kita masuk di filter untuk membagi per elemen ini. Jadi misalnya nih kolom K1, jadi di sini tulisannya K250. 250. Jadi kita VV ya di sini. Kemudian kita masuk di filter. Nah, di sini kawan-kawan, ini sudah terfilter apa-apa aja yang masuk dalam sini. Sudah kawan-kawan. Terus nanti sebelum masuk ke sini kita edit dulu. Biasanya kalau belum belum pernah kita buat, ini akan kosong ya. Jadi selanjutnya kita buat nih, misalnya kita buat yang baru. Misalnya K1 ya. K1 gitu. Terus oke. Nah, di sini kita harus kasih dulu nih kawan-kawan, dia masuknya apa gitu ya. Nah, kita bisa duplikat ya, biasanya ada kawan-kawan ya. Jadi kita bisa langsung di sini kita kategorinya kita centang nih kawan-kawan ya. Kita centang. Ini bisa kita duplikat juga, bisa juga new ya. Misalnya K1, coba. The name use play is enter. Oke, ini sudah ada kawan-kawan ya. Ini sudah ada, jadi kita buat K1 2500, misalnya 2500 karena ini belum ada mungkin. Nah, di sini udah masuk ya kawan-kawan ya. Terus di sini kita pilih kategorinya apa. Ya, misalnya kita mau buat kolom, berarti kita harus pilih struktur kolom, terus kolom ya. Jadi ada kolom struktur, ada kolom arsitek. Misalnya dia masuk keduanya ya, kita pilih semua gitu. Nah, terus di sini nanti kawan-kawan ya, setelah kita buat seperti ini akan muncul nih. Kita menggunakan tipe apa? Jadi kalau misalnya tipe name itu maksudnya kawan-kawan adalah di sini ya. Misalnya ini penamaan dia, kita istilahnya penamaan. Nah, ini tipe name-nya ya type name. Jadi ini kawan-kawan. Oke, kita kembali ke sini, VV filter, kemudian edit new. Terus tadi ini tidak tersimpan kawan-kawan ya. Ya seperti tidak tersimpan gitu. Jadi tidak apa-apa. Nah, yang harus kita pahami di sini bahwa tipenya ya. Di sini K1, misalnya K1. Nah, di sini kita harus tahu nih. Kita menggunakan kalau tipe name itu dari properties Revit ya. Nah, di sini akan kita menemui banyak ya. Di sini jangan lupa kita pilih equal, terus ini tipe name. Di sini bisa kita langsung buat filternya gitu ya. Nah, kemudian di sini kawan-kawan mungkin lihat kok ada tipe, ada misalnya IWF nih. Jadi ini dari import EFC kawan-kawan ya. Jadi file EFC itu diubah jadi
dimasukkan ke dalam Revit ya. Ini dari perhitungan SAP 2000 etap kawan-kawan. Terus saya masukkan ke sini Revit. Oke. Jadi ini kita ganti if guide ya. Guide apa baca tulisannya ini kawan-kawan. Terus equal kemudian oke. Tapi kita harus partkan dulu gitu. Oke, selanjutnya kawan-kawan, setelah kita membuat seperti ini, saya rasa ini sudah jelas ya filternya seperti apa, kemudian kategorinya apa. Terus di sini jangan lupa pilih yang sesuai dengan type-nya atau penamaan dari elemen kita. Oke, kita cancel aja. Terus setelah kita buat seperti ini, kita bisa add di sini nih. Jadi semua filter atau parameter yang sudah kita buat itu akan masuk ke sini ya. Jadi kalau misalnya ke B1 ini kita masukkan, maka dia akan masuk ke sini. Terus patternnya ini kita klik aja nih kawan-kawan seperti ini. Terus override-nya kita solid, kemudian kita kasih warna gitu. Oke, cancel. Nah, setelah kita bisa membuat seperti ini, selanjutnya kawan-kawan adalah kita masuk ke sini kawan-kawan. Kita masuk ke filter. Nah, diperhatikan kawan-kawan, di sini dia tipenya adalah legend ya. Tipenya adalah legend gitu. Tipenya adalah legend. Kita lihat legend. Jadi di sini ada legend nih kawan-kawan ya. Di sini ada legend. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan nih. Ada detail balok, ada detail float plate, ada kolom satu ya. Jadi kita bisa membuatnya. Caranya membuatnya kawan-kawan adalah di sini kita view. Ya biasanya langsung ada sini sih kawan-kawan ya. Jadi kita bisa langsung new legend seperti ini. Kemudian kita legend aja dulu. Oke. Nah, di sini akan muncul nih. Nanti di sini kita buat anotasi ya kawan-kawan ya. Kita buat anotasi seperti ini. Kita bisa pilih region ya. Seperti ini. Maka dia akan seperti ini. Oke, setelah kita buat legend, ini kita duplikat aja kawan-kawan. Kita sesuaikan keterangannya apa, misalnya kolom, misalnya kolom nih. Oke. Nah, terus di sini kita ubah nih warnanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih teks, misalnya kolom. Ya. Oke. Ini kita bisa sesuaikan ukurannya kawan-kawan. Misalnya terlalu besar, kita kecilkan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sangat simpel sih kawan-kawan. Selanjutnya setelah kita buat misalnya seperti ini kita bisa copy dulu ya. Kita bisa copy ke bawah misalnya segini. Terus kita kasih misalnya balok. Oke, misalnya slope. Kemudian ring bal misalnya. Ring bal. Seperti ini. Nah, karena ini masih sama warnanya kan kawan, kita duplikat aja ini. Kita duplikat misalnya balok. Oke. Kemudian kita kasih warna lagi seperti ini. Kemudian ini duplikat lagi ya. Kita duplikat misalnya slope. Kita duplikat. Oh, ini sudah ada nih kawan-kawan. Jadi duplikat slope new, misalnya slope new karena sudah ada. Di sini kita kasih misalnya ini dan seterusnya. Jadi caranya itu seperti itu kawan-kawan. Kemudian ini ring bal RB ya, saya RB. Nah, ini kita kasih misalnya merah. Oke. Seperti ini kawan-kawan. Jadi ini sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya setelah kita buat seperti ini kan kita masuk di sheet nih kawan-kawan. Terus kita cari legendnya. Terus kita masukkan seperti ini. Ini kita tinggal hilangkan legendnya. Ini viewportnya kita hilangkan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke. Jadi itu aja dulu kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan membuat lebih keren lagi gambar kerjanya gitu ya. Dari hasil perhitungan, dari intinya semoga lebih keren lah gitu ya. Oke kawan-kawan, itu aja dulu. Sekian dari tips dari BIM Scout Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye kawan-kawan.